Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we meet again in the second lesson or second materials. It is about analytical exposition. Have you ever heard about this? Nah, pernah dengar nggak apa sih analytical exposition? Itu adalah jenis teks, jenis bacaan ya. Sebetulnya nih, sebelum kita membahas tentang analytical exposition itu jenis teks. Eksposisi ini dibagi dua. Ada yang namanya hortatory and analytical. Nah, di analytical ini kita akan membahas lebih jauh apa sih analytical exposition itu. Yang pertama nih, ketika kita ngebahas teks, yang pasti tidak lepas yang namanya teks itu dari dua unsur gitu ya, atau tiga, purpose sama structure gitu ya, sama language picture. Purpose adalah tujuan, structure, struktur teks, language picture adalah biasanya bahasa atau misalkan bentuk tenses yang digunakan, tata bahasa yang digunakannya, itu biasanya memiliki ciri khas yang khusus. Nah, di analytical text ini bertujuan untuk to persuade audience or readers to look at an issue with the writer's perspective. Persuade di sini artinya membujuk atau mengajak audiens atau pembaca untuk melihat suatu permasalahan dengan perspektif, dengan kacamata, dengan pendapat si penulis. Atau ada lagi, misalkan to persuade the reader to do or not to do about something. Atau misalkan mengajak pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu ya. Itu fungsi dari teks exposition ya. Baik analytical maupun untuk hortatory. Persuade intinya mengajak gitu ya, membujuk, mengajak. Terus struktur teksnya nih, struktur teks untuk analytical exposition itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah title. Title itu adalah temanya, judulnya apa gitu ya, judulnya apa. Title itu boleh ada, boleh enggak, katanya optional. Yang kedua adalah introduction, thesis, atau disebut thesis. Introduction itu permasalahan yang mau disampaikannya apa, disebut thesis. Terus setelah thesis ada yang namanya argument. Argument itu adalah kalimat-kalimat atau pendapat-pendapat yang dikemukakan untuk mendukung tesis. Nah, biasanya terdiri dari kalimat utama dan elaborasi. Dan yang terakhir adalah reiteration or conclusion. Nih, perlu saya sampaikan di sini, yang membedakan antara hortatory exposition dengan analytical exposition adalah di akhirnya saja. Reiteration itu has the same meaning with conclusion. Kalau di hortatory itu bagian akhirnya adalah bukan reiteration tapi recommendation. Ada saran yang diberikan. Sedangkan analytical karena hanya berupa analisis, jadi hanya conclusion aja atau kesimpulan aja tanpa ada saran. Jadi hanya bagian akhir yang membedakan antara hortatory exposition sama analytical exposition. Awalnya gimana? Sama, diawali title, thesis, and argument. Ya, bisa dipahami? Nah, jika kalian untuk lebih paham lagi, nih ada teks di sini, yaitu sebuah teks exposition. Kita coba dicek. What has 1 billionaire user and doubles at the second largest searching engine on the internet? The answer is YouTube. Nah, the searching engine has been an incredible tool for most business. Unfortunately, not many business make use of it. I want to share why YouTube is such an insignificant platform for your brand. Nah, dari sini ketahuannya ya. What has 1 billion user and double as the second largest searching engine on the internet? Apa coba mesin pencari di internet yang paling banyak digunakan itu adalah apa? YouTube. Nah, the search engine mesin pencari ini has been an incredible tool, sudah merupakan alat yang luar biasa bagi sebagian besar bisnis. Sayangnya tidak banyak bisnis yang menggunakannya gitu loh. Nah, di sini saya ingin
berbagi kenapa YouTube such a significant platform yang sangat signifikan, sangat nyata bagi your brand untuk mempromosikan branding kamu gitu loh ya. Nah, ini alasan pertamanya. It is said that YouTube is the second largest searching engine. Nah, mesin pencari kedua terbesar ya YouTube itu setelah Google maybe. While its parent company Google is the first. Nah, do you know what it means? It means Google gives search engine priority to YouTube videos. Oh, di sini disebutkan. Ini adalah teksnya. Coba perhatikan di sini ada lagi. I want to share why YouTube is such a significant platform for your brand. Ini adalah tesis, permasalahan yang mau diberikan, topiknya di sini, tesisnya ya. YouTube merupakan platform yang besar, yang nyata untuk branding perusahaan atau misalnya bisnis kamu. Itu tesis yang kedua, coba perhatikan di sini. The first argumentnya mana? Try to search for a how-to on Google, then the result come back with several videos relate to the how-to. Bagaimana cara? Nah, jadi cobalah mencari how-to di Google. Hasilnya biasanya akan berupa video yang berhubungan dengan cara tersebut. Nah, video-video ini adalah hasil pertama atau misalkan referensi utama gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan elaborasi. Elaborasi adalah pengembangan dari argumen. Ini bagian elaborasinya, ini argumennya, gitulah ya. Terus yang selanjutnya adalah conclusion. Conclusion atau reiteration biasanya ada di akhir. Biasanya selalu diawali dengan based on the argument above. I believe that. Nah, YouTube is beneficial to promote and expand your business. Aku percaya bahwa YouTube itu sangat bermanfaat untuk mempromosikan dan memperluas bisnis Anda. Nah, ini adalah konklusi atau kesimpulan atau penegasan kembali dari argumen-argumen yang kalian berikan di sini. Coba kita hitung ada berapa argumen. Sebelum ke ini bagian ini ya. Ini namanya bagian conclusion-nya. Ini argumen yang pertama 1, ini argumen yang kedua, ini argumen yang ini kayaknya cuma ada 2 deh. 1, 2. Ada 2 argumen yang diberikan ya di sini. Semua bisa kalian pahami. Intinya analytical exposition itu tujuannya adalah to persuade the readers or the audience to look in at an issue with the writer's perspective. Artinya mengajak pembaca untuk melihat suatu permasalahan dengan kacamata atau pendapat si penulis. Dan struktur teksnya yang pertama title, judulnya, terus tesis, permasalahannya apa, terus argumen adalah supporting the thesis, penjelasan-penjelasan untuk mendukung permasalahan tersebut yang berisi dari kalimat utama dan penjelasan elaboration, dan yang penutup adalah reiteration. Itu aja mungkin untuk materi analytical exposition ini, semoga kalian bisa memahami dengan baik ya.